saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman semua dari berbagai macam bu guru, PAUD, dari KB, TK, maupun dari jenjang SD. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bergabung dalam presentasi saya, sudah membantu saya dalam melaksanakan memenuhi salah satu tugas CGP, calon guru penggerak angkatan 8. Semoga malam hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kelak kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai, mohon izin untuk aturan malam ini kita mute dulu, barangkali nanti kalau ada yang mau disampaikan bisa dibuka. Begitu nggih? Minta waktunya untuk 1 jam ke depan. Lama pas bentar ini. 60 ya, 1 jam ke depan mohon waktunya, semoga lancar, tidak ada halangan tanpa suatu apapun, baik koneksi dari saya pribadi maupun dari teman-teman semua. Mungkin untuk mengawali pada kegiatan malam hari ini, kita doa bersama dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Mungkin untuk sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu pakai ice breaking ya. Mohon izin, apakah terlihat? Kelihatan Bunda? Kelihatan semua ya. Di sini saya tidak tidak ada jawabannya benar dan salah, kita hanya sharing di sini. Di sini ada gambar. Menurutmu gambar manakah yang paling bodoh? Ada gambar 1, 2, 3, 4. Silakan dituliskan. Mikir yang salah, Mas. Manakah gambar yang paling bodoh? Sebenarnya nggak ada yang bodoh ya, Bun. 4. Bunda Erni 4. Ada lagi yang berpendapat selain gambar nomor 4? Bunda Ita 1. Ada lagi? Bunda Erni, mohon izin, bisa dijelaskan kenapa gambar nomor 4? Sepertinya mau bunuh diri. Bunuh diri. Iya betul, dia mau menjatuhkan dirinya sendiri ya Bun ya. Menjatuhkan dirinya sendiri. Iya, kalau Bunda Ita nomor 1 bisa dijelaskan Bunda? Kalau nomor 1 alasannya karena dia kan lihat tuh ada nomor 2, 3, dan 4. Harusnya kan kalau dia cerdas gitu kan dia ngasih tahu, jangan kayak gitu, itu membahayakan orang lain gitu. Dia pasrah ya Bun. Dia pasrah. Sebentar nanti kita bahas sama-sama. Siapa ini? Bu Yoka panggilannya. Bu Yoka Danika nomor 2. Bisa dijelaskan Bun? Kenapa nomor 2? Udah Bu Rahma, Mama Jihan Bu Rahma. Ya. Silakan Mas, bisa dijelaskan. Saya panggil Ibu ya. Iya. Nomor 2 itu kalau di sekolah kita panggil Mama. Nomor 2 itu dia mau menjatuhkan orang lain padahal orang lain juga mau menjatuhkan dia gitu. Iya. Jadi gimana ini intinya nih? Ini yang nomor 1 siapa ini? Silakan bisa nomor 3 ya. Nomor 3, silakan dijelaskan. Bu Altafian Nuraini. Bu Alta. Itu Bu, kan nomor 3 tuh susah payah itu mau itu Bu, menjatuhkan yang nomor 2 padahal yang sampingnya aja ada yang nomor 4 gitu. Nggak usah susah-susah.
Dia jadi di sini mereka saling menjatuhkan ya. Pak Andim bisa memberikan kesimpulan Pak Andim. Kesimpulan apa ini, Bu? Apa ini gambarnya Pak Andim? Bagaimana Oke. dari pandangan Pak Andim? Ya, intinya jadi orang itu harus lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Semua nanti ada konsekuensinya. Semuanya gambar itu kayaknya ada konsekuensinya deh. Yang Iya, keempat betul. mungkin konsekuensinya menjatuhkan diri sendiri. Betul. Yang pertama karena mungkin pasrah, belum mau ikhtiar ya akan jatuh. Yang kedua mungkin terlihat sombong ya, pengen menjatuhkan orang lain tapi tidak terlalu hati-hati, dia nyatanya juga akan dijatuhkan orang lain. Iya. Untuk nomor 3 itu mungkin tipikal orang yang merasa paling kuat, nggak tahu dia nggak punya teman lagi ketika teman-temannya udah jatuh semua. Itu sama-sama punya konsekuensi semua. Iya. Gitu Mbak Rahma. Iya, luar biasa sekali. Betul sekali Pak Andim. Jadi dimanapun kita bekerja, kita akan menemui orang-orang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nomor 1 itu tipenya dia pasrah sama atasannya, mau dibawa kemana, mau disuruh ngapain. Pokoknya dia manut aja. Kemudian yang kedua juga dia lebih melihat pengen menjatuhkan temannya dari belakang tanpa melihat di depannya juga dia akan bisa jatuh, dijatuhkan juga sama orang lain ya. Yang keempat juga ini malah yang lebih parah lagi ini. Dia menjatuhkan dirinya sendiri. Yang ketiga, ya betul Pak Andim tadi ini merasa paling kuat, ambisius. Jadi di sini memang sama-sama merasa paling bodoh semua ya menurut saya ini. Dimanapun tempat kita bekerja akan ada orang-orang seperti ini ya. Semoga dengan malam hari ini kita tidak ada yang seperti ini ya teman-teman ya. Saling support satu sama lain, saling membantu, saling menyayangi intinya itu. Kemudian sambil menunggu saya share screen, mohon izin teman-teman, saya share screen. Kelihatankah? Kelihatan teman-teman? Masih muter ya? Kelihatan, Bun. Ya, punya saya masih muter-muter. Masih OTW. Kok hilang lagi? Oke, teman-teman kelihatan semua ya. Saya besarin sedikit. Bunda Eta kelihatan ya, Bunda? Kelihatan, Bun. Ya, biasanya kan pakai kacamata. Ya, salam dan bahagia teman-teman semua. Perkenalkan, sudah kenal ya. Ini karena malam hari ini saya kumpulkan teman-teman karena ini sebagai tugas calon guru ya. Semoga ke depan ada teman-teman yang mengikuti bisa menjadi calon guru pembelajar. Ini saya carinya di mana ya? Selanjutnya, malam hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Setiap sekolah pasti ada ya Bun, budaya positif. Elaborasi pemahaman budaya positif. Kita langsung ke itunya aja. Mungkin sebelum kita lanjut, di sini ada pertanyaan pemantik. Apa mungkin ini kita mau dibaca ya Bun, biar kita tahu ya. Di sekolah yang Bunda Eta kan mau ada CGP. Jadi di CGP itu ada modul dari titik 1.1, 1.2, dan 1.3, 1.4, dan ini adalah budaya positif ini modul 1.4. Jadi diharapkan semua guru ya sebenarnya ya memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian di sini juga dijelaskan
mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut. Nah, setiap guru juga tentunya harus bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian terakhir ini memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Mungkin sebelum kita lanjut, ini bunda-bunda kan bunda-bunda hebat semua ya. Tahu ya, Ki Hajar Dewantara itu apa sih semboyannya di Ki Hajar Dewantara, Bun? Ada yang masih ingat nggak? Ini kan kita sebagai guru ya. Ada yang masih ingat semboyannya Ki Hajar Dewantara itu apa aja ya, Bun? Yang Tuturi Handayani itu bukan ya? Ya, apa lagi, Bun? Betul sekali nggak itu? Legend. Orang guru Indonesia. Legend. Terus apa lagi? Ada berapa sih? Ada 3 sepertinya ya. Setelah itu, Tuturi Handayani. Yang selada, yang satunya apa lagi, Bunda? Yang Madia Mangun Karso. Di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang pertama. Kira-kira kalau teman-teman di sini hukuman, apalagi anak TK ya, Bun, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak, Bun? Lihat dulu Bun hukumannya seperti apa. Tapi lebih ininya ke ini sih ke punishment mungkin ya, bukan hukuman ya. Hukuman kita kok kejam ya. Punishment tuh kayak ya, apa namanya konsekuensi gitu loh Bun. Jika misalnya kemudian ada hukuman dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak, Bun? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju, Bun. Nah, kita nanti mau membahas belajar sama-sama, saya juga masih belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Kita lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai universal. Apa itu? Yang pertama perubahan paradigma. Ada A, kegiatan mengepal tangan ya, Bun. Ada A dan B, Anda, bayangkan Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira yang A sebagai yang mengepal tadi, kira-kira apa yang terjadi? Apakah mau memberikan, melepas, atau bagaimana? Dia akan membuka kepada ini pun orang yang dia percayai. Kalau dia belum percaya, dia belum mau membuka karena itu sangat berharga yang di tangannya. Iya, betul. Ada lagi yang punya pandangan lain?
Terima kasih Bunda Ita. Jadi betul sekali ini kita hanya akan membuka kalau kepada orang yang kita percayai ya Bun. Itu kan sama juga privasi kita. Jadi sekuat apapun kalau kita memang apa ya itu privasi sudah kita pegang aja. Itu kalau saya. Jadi nggak perlu orang lain itu apa itu tahu karena kita punya privasi. Tapi kalau memang kita percaya ya nggak usah dirayu pun kita akan membuka ya Bun. Dengan senang hati kita akan membuka. Begitu ya Bunda Ita ya. Betul. Ya betul sekali. Ntar kita lanjut. Mana ini kok hilang? Sebentar Bun, hilang Bun. Nah ini. Mana tadi mulai? Sebentar Bunda. Pernah nggak ada yang seperti itu Bun di tempat kita bekerja? Makso banget pengen tahu, kepo. Pastinya ada ya Bun biasanya ya. Ada lah Bun. Kumpul banyak orang, semakin banyak orang, semakin banyak karakternya Bun. Banyak kepo juga ya Bun. Betul. Ya kita lanjut yang selanjutnya. Nah kelihatan ya Bunda? Perubahan paradigma teori kontrol. Teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, nanti kita akan sampai ke teori kontrol bahwa setiap guru itu mempunyai pilihan, mempunyai macam-macam teori kontrol. Nah, yang ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon di sini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Di sini. Disiplin positif. Nah, kita lanjut disiplin positif. Makna disiplin itu apa, Bunda? Di sini kita sama-sama belajar ya, Bun. Ini menurut teori Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju ya, Bun? Kemudian makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini Bunda-Bunda bisa membaca. Kelihatan ya, Bunda? Bentar. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Nah, yang ini Bun,
Ini yang kita butuhkan ya Bun. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ini Bunda kita sebagai guru ini. Pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian untuk posisi kontrol ini ada hubungannya ke bawahnya ini dengan segitiga restitusi, yaitu mengatasi setiap ada masalah Bunda. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar dari dewasa, dari anak. Yang pertama kebutuhan dasarnya ini ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Biasanya kalau anak-anak yang suka caper, ada sesuatunya, biasanya salah satu kebutuhan dasar manusia ini belum terpenuhi. Kita bahas nanti, kita lanjut. Apakah karena disiplin? Disiplin di sini artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kecepatan. Nah, ini Bunda, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja, Bun? Sudah menerapkan belum ya di sekolah ya? P5 ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, beraktivis, ya berkebun, Sudah P5 Bun? Sudah mulai menerapkan ya Bun ya? Iya, setelah tidak langsung tuh menerapkan, cuman kalau dulu tuh belum P5 namanya. Iya, sekarang sudah mau P5. Nah, kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia ada dari motivasi eksternal, ada dari ini ada eksternal 2, ada motivasi internal. Yang dari eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti biasanya kepeksa ya, penganut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah Bunda itu motivasinya apa Bun? Eksternal apa internal ini? Dua-duanya Bun. Masih mikir ya Bun? Takut telat kerja nanti dipotong Bun gajinya Bun. Gitu ya. Berarti ya iya, ada motivasinya itu ya Bun ya. Ada kepikiran nanti kalau aku telat gimana anak yang udah berangkat duluan gitu nggak sih Bun? Iya, rasa bersalah juga gitu. Kalau anak PAUD ya Bun. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sudah merdeka belum Bun?
menurut Ki Hajar Dewantara ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sudah merdekakah kita, Bun? Belum sepenuhnya, Bun, masih terbelenggu dengan gadget ini, Bun. Jadi di TikTok lebih enak daripada baca buku gitu. Gitu ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa dihukum oleh penghargaan? Nah, ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal yang akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan? Nah, di sini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kita pernah berpikir ke sana ya, Bun? Kita lanjut dulu, nanti kita itu di sini ada nih. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kok bisa? Ada yang bisa mungkin punya pandangan lain di sini, Bun? Iya, Bun, kalau ada penghargaan nanti kita melakukannya bukan dari diri kita, tapi karena dari dorongan eksternal tadi, karena pengen mendapatkan hadiah, katakanlah, jadi kita semangatnya ke sana, bukan karena kita sendiri yang mau. Tapi kalau udah dari kita yang mau, itu maupun ada penghargaan maupun nggak ada penghargaan, dia tetap akan berusaha, tetap akan maju. Tapi kalau karena iming-iming imbalan hadiah, ya dia kalau sudah hadiah saja. Kalau nggak ada hadiahnya dia nggak mau seperti itu. Kalau menurut saya, Bun. Iya, betul sekali, Bunda. Jadi bisa jadi akan adanya tidak sportif juga ya, Bun. Ada persaingan ya, Bun. Kita lanjut lagi. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Apresiasi, nah ini, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat dalam beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka. Kemarin saya perhatikan, nah di sini nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kita bisa lihat sama-sama di sini ya, Bunda. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, ini situasinya. Kemudian di sini ada saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir ini, terima kasih untuk, kita ngasih apresiasi ya, Bun. Rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kalau anak TK kita sering mengapresiasi seperti itu ya, Bunda ya. Iya, Bun. Iya. Kalau begitu itu ya, Bun, kita lagi tindakan guru. Mungkin kita sama-sama ini, Bun. Kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, mencatat, nanti teman-teman milih ya antara hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, Bunda Ita, hukuman. Yang lain? Hukuman. Hukuman. Oke, kita tulis di sini hukuman ya. Nanti kita cari jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, teman-teman? Hukuman. Hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, kita cari jawabannya. Tarararara. Yang pertama tadi, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Berarti hukuman betul Bunda Ita. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret tadi hukuman apa konsekuensi tadi? Hukuman ya kayaknya ya. Ini konsekuensi. Konsekuensi ya Bunda Ita. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah juga. Ini hukuman. Yang terakhir, ini konsekuensi ya Bun. Lalu mengelilingi. Iya. Nah ini, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah ini Bun. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tapi hukuman yang menyakitkan ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang, jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini hukuman. Sedangkan kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini ya Bun, kita sama-sama belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi, karena kadang kita sebagai guru beda tipis ya Bun antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut, restitusi. Restitusi itu apa? Bunda Ita mungkin yang masih belajar ini ya, sudah ada. Itu ya Bun. Asing Bun, baru dengar ini restitusi. Oh iya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada hubungannya dengan hukuman dan tadi Bun. Konsekuensi ya. Betul, hukuman sama konsekuensi. Nah, restitusi itu sesuatu untuk membantu menyelesaikan masalah anak. Itu. Kita di sini lihat hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Ini kita, Bun, perbedaan antara ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti restitusi ini apa ya Bun? Mengajak anak ketika ada masalah kita ajak ngobrol. Jadi kita tidak langsung kamu harus ini gitu Bunda. Nah, di sini ada lagi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Yang di sini ada contohnya korban bisa diabaikan. Nah, yang restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang di sini restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan yang dari restitusi ini, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian di sini kalau di hukuman di sini ada peraturannya adalah
Karena kalau hukuman itu maksa, kamu harus titik. Nah, kalau konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi di sini lebih mengajak dialog, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian ini murid atau anak membenci peraturan, konsekuensi murid anak menghormati peraturan, kemudian murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sini. Nah, ini Bun restitusi. Kita belajar restitusi ilmu baru ya Bun. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tingkat tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang restitusi, Bunda. Jadi restitusi intinya tuh begini Bun, kalau misalkan ada anak yang salah ya Bun, anak TK ya Bun, karena kita guru TK ya Bun, guru PAUD. Misalkan ada anak yang berebut mainan atau berantem, nah kita nggak langsung menyalahkan anak itu, tapi kita tanyakan dengan cara dialog. Kita tanyakan ke, misalkan ada 2 anak, yang satu kita tanya, kenapa, ada masalah apa, kenapa melakukan itu, gitu loh, apa alasannya, kemudian kita cari solusi bareng-bareng, apa yang bisa diperbaiki. Kira-kira kita di setiap kelas ada keyakinan ya Bun, ada peraturannya Bun, kita ingatkan lagi, biasanya keyakinan kelas kita apa, percaya nggak sama keyakinan kelas itu. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan berantem, kita bisa memperbaikinya dengan cara apa, begitu Bunda. Jadi kita ngajak anak untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk mencari solusinya. Kita lanjut. Eksplorasi konsep. Bunda-bunda kelihatan ya, di sini ada peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi sekarang itu keyakinan kelas ya Bun. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di kelasnya Bunda Ita ada keyakinan kelas apa, Bun? Untuk saat ini sih masih ke ini ya Bun, kita buat bukan peraturan, bukan keyakinan kelas juga ya Bun, semacam kayak peraturan yang kita buat secara bersama-sama gitu Bunda. Jadi kesepakatan awal gitu Bunda, antara anak juga guru gitu kan. Nanti kalau misalnya kesepakatannya misalnya ya udah selesai, dia boleh apa nih gitu. Kalau belum selesai berarti kita kesepakatannya apa nih, berarti belum boleh main dulu, ya udah berarti kita selesaikan dulu gitu. Iya, kesepakatan ya Bun. Mungkin saya sharing sedikit. Kalau di saya itu keyakinan kelasnya mungkin datang ke sekolah, hampir sama sebenarnya Bun, cuman kita kadang belum menyadari. Datang ke sekolah harus salin, cium tangan yang benar bersama guru, terus setiap di kelas sayang sama teman. Kalau anak TK seperti itu ya Bun, sayang sama teman, bergantian dalam bermain, tidak berebut mainan, menggunakan mainan
atau alat bermain sesuai dengan fungsinya. Contohnya gunting-guntingnya buat menggunting kertas, bukan menggunting rambut gitu ya Bun. Apalagi Nazran baru lucu-lucu ya Bunda ya. Oke, ini lanjut lagi. Nah, ini di sini yang mana merupakan keyakinan kelas, mengapa? Ada kesepakatan kelas. Di sini ada kanan dan kiri. Menurut dari teman-teman, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu? Yang yakin? Yang ABC ini, Bu. Kanan kiri. Yang kiri. Yang ini ya, ABC ini ya? Iya. Ada yang membantu lagi, berpendapat lagi? Keyakinan. Kalau ini yang hijau ini kesepakatan kelas ya Bunda, tanpa waktu mengucapkan salam. Ini keyakinan kami guru dan murid saling menyayangi, kami guru dan murid, kami murid yang semangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kegiatan keyakinan kelas dapat kita bikin seperti ini Bunda. Contohnya ini tabel Y ada hormat. Ini ya contohnya ya. Terdengar ini, nah untuk bekerja terdengar, terlihat, berperilaku. Ini ke tabel T. Tidak tampak seperti. Dari yang bekerja ini tampak seperti, tidak tampak seperti. Diterima dan dimiliki tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi di sini dijelaskan hormat kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kalau misalkan kita belajar sama seperti ini, bingung ya Bun? Kita ini lanjut lagi nih. Nah ini Bun contohnya Bun. Jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Contohnya di sini contoh hormat terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, terlihatnya di sini berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, perilakunya, tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, saling memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini yang tabel T-nya seperti ini. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kebalikan ya Bun, ini ya Bun. Kita lanjut aja. Nah, kita sama-sama diisi yuk bareng-bareng. Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti contohnya nih yang pertama ini dia berarti bertanggung jawab. Gitu ya Bun. Berarti yang kedua ini dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya Menghargai orang lain. Orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Tepat waktu atau disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ya Bun? Menjaga tangannya. Ya, atau bisa sayang teman itu kalau kita TK ya. Dilarang menggunakan narkoba.
ini apa ya, taat hukum Bun, taat hukum. Bergantian atau menunggu giliran? Eh, antri Antri, ya, gunakan masker, menjaga kesehatan. jangan berlari di kelas atau koridor. Eh, ini waspada atau bahaya, waspada bahaya. Kalau harus kita cari jawabannya ya biar tahu ya. Nah ini jawabannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti dia menghormati orang lain, punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti dia memikirkan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan jangan lari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Kalau anak TK mas sering lari-lari ya Bun. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia nih. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini Bunda, jadi kita itu orang dewasa, anak-anak punya 5 kebutuhan dasar. 5 atau 4 ini. Nah, 5 kebutuhan dasar kita. Ada rasa sayang dan rasa diterima itu pasti kita butuhkan ya Bun. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang ini bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia Bunda. Jadi mungkin seringkali kita anak-anak itu kalau misalkan dia suka lari-lari atau mungkin cari perhatian, berarti salah satu kebutuhan dasar ini belum terpenuhi. Atau mungkin dari teman-teman kita nih ada yang suka baper, suka sensitif, dikit-dikit dibawa. Nah, itu mungkin kita perlu pertanyakan, mungkin teman kita itu ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi gitu ya Bunda, apalagi seorang pemimpin ya Bunda itu. Nah, kita lanjut ini. Kira-kira kalau ini mungkin sebelum selanjutnya, ada teman-teman yang belum kebutuhan dasarnya terpenuhi nggak sih? Anda aman Bun selama ini Bun. Aman ya. Ini ya, ini harus kita Ya kurang kalau yang anak-anak ya, kurang banyak aja Bun. ya. Biasanya itu Bunda, anak-anak itu kita bisa cari anak apa ya? Oh, ini berarti kurang perhatian nih dari orang tuanya. Berarti kasih sayang dan rasa diterima masih kebutuhan dasarnya masih belum mungkin, atau kesenangannya dia suka lari-lari, mungkin itu kebebasan di kelas, dia hawanya mau keluar kelas terus mungkin dia ingin bebas. Nah ini ya Bun, ini kebutuhan dasar manusia dewasa maupun anak-anak, ini kebutuhannya. Kemudian 5 posisi kontrol guru, ini yang penting ini Bun. Kita sebagai guru, nah di sini ada 5 posisi kontrol Bunda. Yang pertama, guru itu bisa jadi sebagai, di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, teman-teman bisa membaca. Mungkin kalau saya pribadi itu selama ini saya belum tahu ini 5 posisi kontrol, dan saya selaku guru TK lebih sering menempatkan ke teman. Acah TK gimana caranya untuk posisi kontrol yang lain. Nah, ternyata dari 5 posisi kontrol ini yang paling di antara yang lain ya. Nah, itu adalah posisi kontrol manajer Bunda. Ini. Dari contohnya di sini menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya di sini ada, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, di sini juga murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia itu ya Bun, jadi benci, jadi nggak suka. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi guru, mengulangi kesalahan. Ini penghukum. Ya semoga kita nggak seperti ini ya mungkin, atau ini posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah di sini ada contohnya, sukanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah ada contohnya di sini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Bahasanya itu seakan-akan menyalahkan anak yang ini ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong hasilnya Bun ini. Dan di sini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas.
maafkan saya, merasa rendah diri karena dia apa ya, mbok kasihan toh sama bu guru tuh sudah gini gitu. Jadi anak merasa kasihan, oh bu guruku tuh sudah jauh-jauh seperti ini, mbok kasihan toh. Nah, bu guru tuh lelah, bu guru capek gitu. Intinya seperti itu. Jadi membuat rasa bersalah. Jadi anak merasa rendah diri karena selalu merasa disalahkan ya. Kemudian ini teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya juga seperti teman ya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu bla 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 bla. Nah, ini contoh teman. Akhirnya hasilnya anak akan ketergantungan, wong bu guru itu kayak temanku, paling nanti aku juga dimaafkan. Jadi di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dianggap teman ya, Bu. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya ke murid lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalian nggak telat, ada bu guru kan biasa aja, paling dimaafkan. Itu. Kemudian di sini posisi untuk kontrolnya pemantau, menghitung dan mengukur apa aturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia berkualitas nih. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia anak akan melakukan sesuatu karena kalau diawasi aja. Ini pemantau. Kemudian yang manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika ada masalah, ketika ada anak melakukan kesalahan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, nanti hasilnya anak menguatkan pribadinya anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, mungkin kalau pas kita sentra ya, Bun, bermain sentra sudah balok, dibangun temannya yang lain, ada anak yang menghancurkan. Mungkin, nah, kalau posisi manajer contohnya, bagaimana cara memperbaikinya? Itu ya, Bun, ada masalah apa? Nah, itu mungkin. Mungkin teman-teman pernah di posisi yang mana ini? Kalau saya jujur saya tuh belum ke manajer ya, lebih ke teman sama anak-anak TK ya ini. Silakan Bunda, mungkin ada yang pernah jadi posisi yang di mana ini? Kelihatan ya Bun, posisi kontrol itu ada 5. Penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Dan yang paling di antara yang lain itu ternyata posisi guru itu sebaiknya sebagai manajer Bunda. Yang sudah saya pelajari ternyata sebagai guru itu posisinya yang terbaik itu sebagai manajer. Tapi kalau saya sebagai guru TK seringnya sebagai teman. Mungkin perlahan-lahan nanti bisa menerapkan sebagai manajer. Bunda itu gimana Bun? Jadi apa Bun? Pernah semua kayaknya Bun. Kalau yang itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah gitu ya. Belum pernah pembentukan parenting sama sekali. Terus rasa bersalah juga udah pernah. Jadi teman juga udah pernah. Kalau pemantau ini yang ya. Kalau yang manajer di tempat kami sih untuk ini Bun, biasanya kalau teman-teman misalnya kita biasakan anak-anak untuk terbiasa untuk ini selesai masalah sendiri. Misalnya nih di lingkaran gitu kan ya benar. Itu kan biasanya kan kalau misalnya dulu zaman jahiliyah kan sempit gitu kan langsung pergi gitu atau sempit di situ aja gitu ya kalau dulu ya. Kalau sekarang udah sempit gitu. Nah kalau sempit berarti harus apa gitu. Geser, geser gitu. Udah panas, kenapa kok panas? Kipas anginnya belum dinyalain. Ya udah silakan boleh dinyalain, lebih begitu. Entah itu manajer atau Iya, betul sekali Bunda. Salah satu manajernya Bunda ya. Jadi kita tuh sebagai seorang pengajar semakin kesini semakin belajar ya Bun, berinovasi lebih baik ya Bun.
Nah, di sini nih Bun, kita lihat pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini berarti contohnya ya Bun, pembuat orang merasa bersalah. Bentar. Kemudian di sini sudah ada pilihannya nih. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dia sebagai ayolah, lakukan demi ibu bapak sebagai teman, posisi kontrolnya. Aku mau mendapatkan stiker bintang hari ini ya, sebagai pemantau. Jadi ada imbalannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer seperti yang tadi Bu Daita jelaskan. Kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Iya ya Bun, kita tuh kalau sama anak TK tuh ya gitu ya Bun nih. Kita lihat bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Di sini ini beda ya. Kalau kamu tidak, saya akan apa yang kamu yakini. Nah, ini loh Bun, ini yang sebelah kanan ini adalah posisi manajer. Apa yang kamu yakini? Kita kembali ke peraturan, keyakinan kelas. Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, ini ya Bun. Kalau pemantau kan di sini diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Ini segitiga restitusi. Nah, kelihatannya Bunda ini berhubungan dengan yang di atas. Mungkin ketika ada masalah kita selesaikan sebagai manajer dan apa itu tahapannya dengan segitiga restitusi. Di sini ada validasi tindak, validasi kebutuhan. Ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk membedakan apa yang kamu butuhkan? Kalau anak TK gini tuh. Kemudian di sini ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang di sini juga menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin ada terusannya. Ini segitiga restitusi. Kita bahas di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini yang pertama ya Bun, untuk menyelesaikan masalah anak. Jadi kita sebagai kita di posisi manajer dan tahap-tahapannya segitiga restitusi. Yang pertama ini, yang kedua validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Nah, ini kita kembali ke kebutuhan dasar tadi, mungkin ada salah satu kebutuhan dasar anak tadi yang belum terpenuhi, gitu ya Bun. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, atau rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, kita kembali ke kebutuhan dasar ya Bun ternyata. Nah, guru berkata di sini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha bersikap menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi ini salah satu cara menyelesaikan masalah anak Bunda. Setiap ada masalah anak, jadi nggak langsung apa itu menghakimi anak ya Bun, tapi dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Tuh ini tahapan yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
Contohnya guru yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini hanya contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan ya, Bunda. Nah, jadi ini intinya ketika dari materi yang saya sampaikan ini budaya positif ya, Bun. Jadi mempunyai masalah, ada 3 cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara tadi tahapannya segitiga restitusi dan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, anak kalau melakukan sesuatu, kita kembali ke kebutuhan dasar anak tadi. Pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Mungkin kalau tidak anak, ada teman-teman guru lagi, mungkin ada kebutuhan dasar anak, kebutuhan dasar teman tadi yang belum terpenuhi, jadinya dia caper di sekolah gitu ya. Gitu ya, Bun, ya? Kita ini mau selesai nih. Intervensi. Nah, intervensi 30 detik. Kita bisa baca di sini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi, segitiga restitusi ini kita membuat kalimat pemantik pertanyaan-pertanyaan untuk anak itu menyelesaikan, masalahnya gitu ya, Bun. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Nah, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan ya, Bun, ketika menghadapi anak. Oke, kita ke refleksi. Muser-muser. Duh. Nah, teman-teman, kelihatan ya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita sudah belajar banyak ya, Bun. Sedikit banyak kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Tadi kita belajar tentang segitiga restitusi, kemudian tentang posisi kontrol. Mungkin saya di sini bisa bertanya, hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, mungkin setelah belajar tentang materi hari ini, malam ini, mungkin ada sesuatu yang bisa merubah paradigma. Boleh ditulis aja atau mau itu suara? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti malam ini ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apakah setelah mengikuti materi malam ini. Mungkin bisa membantu untuk refleksi. Lama ya, sudah jam 9 lebih. Silakan teman-teman. Mungkin sedikit banyak yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang nyantol sedikit-sedikit ya tentang budaya positif itu apa, tentang segitiga restitusi itu apa, tentang posisi kontrol itu apa. Bunda Erni, PAUD.
Bunda Ita? Banyak sekali ini Bun, apa namanya, ilmu baru yang selama ini belum saya ini pun diperoleh di pendidikan maupun di parenting yang selama ini saya ikuti. Tentunya yang dari tadi hukuman yang tentang hukuman, peraturan dan keyakinan, ternyata kan di sini tidak hanya untuk peraturan bersama aja, tapi itu anak kayak semacam dikasih sugesti gitu ya Bun. Jadi nggak hanya peraturan, kita tuh bisa jadi anak hebat, kita bisa jadi anak yang kita semua bisa jadi orang baik, lebih seperti itu daripada membuat semacam peraturan gitu yang akhirnya peraturan itu hanya dipatuhi karena takut aja. Aku kalau nggak gini nanti aku dimarahin, aku kalau nggak ini gitu kan. Kemudian untuk yang tadi quality control tadi, ternyata saya masih di level ya antara teman masih ya belum ke level manajer yang keseluruhan. Jadi semoga dengan adanya materi ini bisa menjadi apa namanya yang quality control yang manajer yang sesuai dengan harapan anak-anak gitu. Dan kemudian yang tadi yang perintah tadi ya. Berarti untuk saat ini kan ketika anak merepet, oh ini silakan kurang peluk kan ini lapar ini, jadi kan kita lebih gampang. Misalnya kan bocah kok rewel terus kenapa sih nggak tahu dia alasannya apa, tapi kita lebih sok tahu ini bocah kan rewelan gitu. Kalau sekarang kan jadi berarti kalau misalnya dia belok-belok ini mungkin kasih sayangnya kurang, perlu didekatin, perlu mungkin kuatkan hatinya gitu. Sampai yang terakhir ini Bu, yang segitiga institusi segitiga apa Bun? Segitiga restitusi. Ya benar ya, yang segitiga restitusi itu pun yang baru juga sih, kan nanti kedepannya lebih ini pun lebih baik lagi dalam tidak hanya mengajar, bukan kewajiban yang lebih ke apa ya, ini mengajarkan ilmu ini ya. Kalau mengajarkan kepandaian itu lebih pandai ya, tapi insya Allah kalau kita mengajarkan kebaikan, insya Allah kita nggak kalah sama Google gitu, karena kita lebih pintar dari Google. Iya betul. Iya betul Bunda. Mana ini? Baiklah. Ya mungkin ada yang lain yang apa itu tentang materi malam ini, apa yang sudah bisa merubah paradigma. Saya juga Bunda, saya juga masih belajar. Jadi dengan materi ini saya juga tahu posisi kontrol apa yang harus saya serapkan ke anak-anak. Tapi mungkin kalau anak mereka itu kalau cuma manajer aja kayaknya itu ya, karena anak mereka lebih bagaimana sebelum umur 3 tahun bisa kolaborasi mungkin antara teman, antara manajer gitu ya Bu ya, kita ya. Mungkin apa juga tergantung situasinya ya. Ya, yang sudah saya serapkan belajar pelan-pelan segitiga restitusi. Jadi setiap ketika ada anak mempunyai masalah, kalau dulu lebih ke apa itu penghukum ya, kita lebih sering menghakimi anak. Sekarang dengan ini kita bisa belajar tentang segitiga restitusi. Oh apa sih dia mungkin apa yang kita tanyakan lagi, apa yang bisa kita perbaiki dalam hal ini, apa yang bisa kita lakukan, kenapa, ada alasannya. Pasti setiap anak melakukan sesuatu ada alasannya sendiri. Oh tadi aku dinakali gara-gara dia mengambil mainanku dulu atau apa. Pasti setiap anak melakukan sesuatu ada alasannya. Mungkin kenapa terlambat, contohnya tuh ya Bu. Nah, kenapa pulangnya terlambat? Ada apa? Mamahnya sukanya marah-marah tanpa tahu alasannya. Nah, tetapi mungkin tadi dia terlambat karena membantu temannya, atau mungkin dia terjatuh, atau dia apa. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua nggak langsung menghakimi anak. Jadi tanya dulu dari segitiga restitusi, ada masalah apa? Kita cari solusinya gitu ya Bunda ya. Posisi kontrolnya lebih kita. Jadi di sini kita tahu posisi manajer itu yang terbaik ya. Tapi seringkali kalau di rumah itu malah sebagai posisi marah yang penghukum, kemudian merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah, kemudian
Kalau teman, kalau di rumah ngejar ya Bu Erni ya, Bu Erni ini. Kalau di rumah ngejar sebagai teman ini, sebagai merasa bersalah sudah ngantuk. Gitu, teman-teman mungkin ada ya, Ya, ini lagi nih. gimana? Oke, baik, mungkin ada yang mau ngasih refleksi lagi sebelum saya tutup. Selain Bu Aita nih. Ya Pak Andin, atau Bu Erni nih, Bu Erni santai. Iya, Pak Andin sudah di mana ini Pak Andin? Hilang ini. Baik, terima kasih karena kita waktunya sudah lama sekali dari jam 7:30 molor sedikit. Mungkin acara terakhir kita mau bersama, mohon izin untuk dibuka biar kelihatan wajah cantiknya semuanya. Untuk laporan nanti kalau kita sudah belajar bersama. Mana ini belum kelihatan yang lain. Pak Andin, Bu Diana, apa sudah tidur ini? Bunda Ita, mohon izin untuk dibuka. Kita foto bersama ya, Bu Yuli. Mana ini Bu Yuli? Bu Erni, Bunda Ita. Ya mungkin sambil menunggu teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu pada malam hari ini, sudah membantu saya dalam melakukan presentasi pada malam hari ini dengan sudut budaya positif. Semoga materi yang saya sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat, memberikan kebaikan untuk kita semua, dan pastinya kita pelan-pelan dapat ilmu, bisa menerapkan menjadi guru, menjadi orang tua yang lebih baik lagi ke depannya untuk anak-anak, untuk untuk menyiapkan generasi anak-anak kita yang lebih baik lagi tentunya. Karena kan apalagi kita sebagai guru TK ya Bu, fondasi utama, fondasi awal itu udah dari guru TK ya Bu, guru PAUD itu fondasi dasar utamanya itu berada di kita ya Bu. Tapi lepas dari kita kolaborasi dengan orang tua itu juga penting ya Bunda ya. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri tanpa adanya kerjasama dengan orang tua pastinya. Itu ya Bu. Sudah, terima kasih teman-teman. Terima kasih waktunya. Semangat semuanya. Sukses istirahat semua. Iya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh